Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang kemarin terkait dengan jarak. Ya, terkait dengan jarak. Jadi hari ini monggo silakan buku paketnya dibuka halaman 8. Kita coba halaman 8. Nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti ini. Pertanyaannya adalah manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Jarak titik dengan titik pasti berupa garis. Oke? Titik F mana? Titik F itu adalah yang ini. Ya. Ini nanti buku paketnya bisa diberi tanda anak-anak. Kemudian titik G itu ini. Mana jaraknya antara titik F dengan G? Yaitu garis FG. Jadi kita tulis di sini. Jawabannya adalah yang A, garis FG. Nah, gitu. Oke? Yang B? Manakah yang merupakan jarak antara titik B dengan D? B itu juga titik. D itu dengan titik. Oke, kita hubungkan titik B dengan titik D. Ini adalah jaraknya. Maka mana jaraknya? Ya, otomatis jaraknya adalah garis BD. Ya, atau boleh dibalik tidak apa-apa. Atau garis DB. Boleh tidak apa-apa. Oke, nomor 2. Ini bangun apa ini? Ini adalah bangun balok. Oke, kita punya balok KLMNOPQR. Yang ditanya adalah manakah yang merupakan jarak antara titik P dengan N? Titik P sebelah sini, titik N sebelah sini. Ya, kita hubungkan jaraknya. Nah, ini dia jaraknya. Maka, yang A, gimana yang A? Jarak antara P dengan N berarti PN, garis PN. Atau NP, boleh. Tidak apa-apa, terserah. Oke, yang B. Manakah yang merupakan jarak antara titik Q dengan L? Q sebelah sini, L dengan sini. Oke, jadi kalau kita tarik garis ini, ini adalah jarak antara L dengan Q atau Q dengan L, berarti garis QL. Oke, kalau kita lihat dari dua contoh ini anak-anak, nomor 1 kita punya garis FG dengan garis DB. Ya, kira-kira kedudukan antara garis FG dengan DB ini apa? Saling apa? Ini kalau kita lihat FG ini, kalau kita lihat, kita tarik kemana-mana itu dia nggak mungkin akan ketemu dengan yang namanya DB sepanjang apapun garisnya. Oke, dia jadi tidak punya titik persekutuan. Berarti kalau kita tulis di sini, garis FG itu akan apa ini berarti? Akan bersilangan, iya. Akan bersilangan. Oke, dengan garis DB. Yang nomor 2 gimana? Nomor 2, kita punya NP begini. NP ini kalau dikatakan diagonal ruang ya nak ya, dari balok ya. Tapi kita nggak boleh menggunakan rumus R akar 3, tidak boleh, karena ini balok. Oke, sedangkan LQ ini adalah diagonal sisi. Nah, kalau kita teruskan ini sepanjang-panjangnya, ini juga NP kita teruskan sepanjang-panjangnya, dia tidak mungkin ketemuan. Berarti bisa dikatakan di sini sama yang nomor 2 ya. Maka NP itu juga bersilangan dengan LQ. Paham ya? Paham. Nomor 3. Nomor 3 sama, ini balok. Biasanya kalau kalian melihat gambar seperti ini, seperti apa? Ya, balok es. Balok es biasanya kalau pagi-pagi ketemu dengan bapak-bapak jualan es, itu bentuknya seperti ini biasanya. Manakah yang merupakan jarak antara titik E dengan F? E dengan F. Ya, kita tinggal hubungkan E dengan F. Maka garis EF ini adalah jarak antara E dengan F. Berarti yang A adalah EF. Oke? Yang B anak-anak. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dengan D? B dengan D. Ini B. Titik B kita hubungkan dengan D. Kita hubungkan. Ini adalah jaraknya. Oke? Berarti yang B itu adalah BD.
Bentar, ininya kok ada garisnya ini. Oke, bisa ya? Ini juga sama, ini pun juga bersilangan anak-anak. Maka kita bisa lihat EF akan bersilangan dengan BD. Masih ingat kan apa namanya garis bersilangan? Garis yang bersilangan itu garis yang tidak mungkin bisa dibentuk dalam satu bidang datar. Nggak mungkin. Coba aja kalau mungkin. Nggak bisa. Nah. Oke, yang 4 gambar apa ini 4? Gambar limas. Ya, limas segi 4. Limas itu diberikan nama sesuai dengan alasnya. Ini segi 4 berarti ini limas segi 4. Manakah yang merupakan jarak antara titik T dengan D? Ya ini, T dengan D. Ya ini jaraknya ya. Berarti garis apa ini? Garis TD. Berarti yang A jawabnya adalah garis TD. Oke, manakah yang merupakan jarak antara titik B dengan D? B dengan D. Berarti sini ya. Oke, jadi ini adalah diagonal alas. Diagonal sisi pada alas ya. Maka dia jaraknya adalah BD. Oke, sekarang bagaimana kedudukan TD dengan DB? Maka TD itu ada titik potongnya enggak? Ada. Ternyata dia berpotongan di D. Maka TD ini adalah berpotongan dengan BD. Ya, titik potongnya mana? Titik potongnya adalah D. Oke, ini buku paket halaman 8. Next anak-anak lanjut sekarang tugas yang kemarin. Coba kita lihat satu-satu, oke? Kita punya buku paket halaman 12, coba dibuka buku halaman 12. Nomor 1 sampai nomor 3. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jadi kita punya limas. Limas itu alasnya segitiga anak-anak nanti ya. Limas itu alasnya segitiga dan ternyata segitiganya itu sama sisi. Tetapi ada syarat, TA-nya tegak lurus dengan bidang alas. Oke, jika pandang AB adalah 4 akar 2 cm dan TA adalah 4 cm, tentukan jarak antara T dengan C. Ini sudah digambar ini. Sudah digambarkan sama Google ini. Oke, ini ya soalnya ya. Nah, ini gambarnya Nana. Kita punya limas segitiga, alasnya berbentuk segitiga yang merah ini. Alasnya adalah ABC. Oke, kemudian ternyata segitiganya segitiga sama sisi Nana. Kalau di sini AB-nya 4 akar 2, maka BC-nya juga 4 akar 2, AC-nya juga 4 akar 2. AC-nya 4 akar 2 juga ya. Oke, nah dari sini TA tegak lurus dengan bidang alas. TA-nya tegak lurus. Ini TA. Dia tegak lurus dengan alas. Berarti ini kan tegak. Nah. Oke, kita lihat ini. Sebentar. Saya ganti warna aja supaya nggak merah ya. Kayak biru ya. Nah, saya hapus dulu. Kita ganti warnanya biru. Biar enak. Nah, ya. Di sini ditanya TA tegak lurus bidang alas. Maka TA tegak lurus bidang alas. Kita harus lihat ini. Segitiga yang ada di sini ya. Yang saya arsir. Dilihat. Oke. TA tegak lurus alas. Berarti tegak lurusnya pasti di A. Ya. Jika AB adalah 4 akar 2. Kemudian TA adalah 4. Ya. Tentukan jarak antara titik T ke C. Nah, kan ini gampang sekali. Kalau kita gambar, kita keluarkan yang saya arsir ini ke sini, gambarnya jadi begini. Nah, ini A, ini T, ini C. TA-nya adalah 4. AC-nya sudah kita carikan tadi. AC itu kan sisi alas ya. Sisi alas. Alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Berarti harus sama. Ini 4 akar 2, ini 4 akar 2. Maka AC-nya juga 4 akar 2. AC-nya 4 akar 2. Yang ditanya adalah TC. Gampang sekali kan? Pakai apa ini? Pakai Pitagoras. Iya. Berarti TC sama dengan akar dari, yuk, TA kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke? Hasilnya adalah akar dari
TA-nya adalah 4 kuadrat ditambah AC-nya 4 akar 2 kuadrat. Oke, hasilnya sama dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 4 akar 2, 4 kuadrat ini 16 kali 2 adalah 32. Ya, 32 ya. Berarti berapa 16 tambah 32? Hasilnya adalah sebentar. Ganti hitam ya. Ini gurunya enggak kelihatan ini. Ganti hitam aja. Enggak kelihatan kalau yang lain ya. Oke, saya ganti hitam. Berarti sama dengan, yuk, akar dari 16 ditambah 32 berarti 48. Berapa 48, nak? 48 berapa kali berapa? 3 kali 16 ya. 16-nya keluar dari akar berarti 4 akar 3 cm. Ini TC. Nomor 1. Oke. Nomor 2, anak. Perhatikan 5 segi 6. Ini limasnya. Saya gambar ulang di sini, digambar di sini ya. Gambarkan double. Oke. Diketahui panjang AB adalah 10 cm. AB-nya 10 cm. Kemudian TA-nya adalah 13 cm. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Berarti titik O pas ya. Pas di sini ya. Ya, di titik tingginya nanti ini. Ya, ini garis tinggi ya, anak. Oke. Yang ditanya, tentukan jarak antara T dengan O. T dengan O ini yang ditanya. Nah, tentunya yang dipandang segitiga ini, nak. Nah, ini yang dipandang. Oke. Kita lihat, yang dilihat untuk nomor 2. Lihat segitiga AOT. Oke. Yang ditanya adalah TO. AO berapa? Nah, karena ini O tengah-tengah dari alas, maka AO itu adalah setengah dari A ke D. Ya. Setengah dari A ke D. Itu adalah AO. Oke, TA-nya 13. Ya, yuk dicari yuk. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya, cari anak-anak. Ntar saya hapus dulu biar bagus gambarnya. Ini ya. Oke. Yuk. Ya, kita bisa lihat yang namanya alasnya ini adalah alasnya segi 5 segi 6 beraturan. Nah, kalau 5 segi 6 beraturan berarti kalau AB 10 cm maka BD juga 10 cm. CD juga 10 cm. Oke. Karena dia 5 beraturan maka 6 dia segi 6 beraturan alasnya, maka secara otomatis kalau kita lihat alasnya ini, kalau kita hubungkan begini, nak. Ini ya. Nah, begini. Nah, ini kita mendapatkan 3 segitiga di sini atas. Di yang bawah juga kita juga sama. Kita akan dapatkan 3 segitiga juga. Segitiga sama apa ini? Segitiga sama apa? Ya, segitiga sama sisi. Berarti kalau AB 10 cm, maka BC 10 cm. Ya, kemudian B ke O itu juga 10 cm. A ke O juga 10 cm. Berarti ini adalah 10 cm. Oke, kalau sudah selesai kan? Ya, sehingga OT sama dengan akar dari, dilihat segitiganya AOT ya. Sisi miringnya adalah AT kuadrat dikurangi alasnya adalah AO kuadrat. Oke,
Hasilnya sama dengan akar dari AT kuadrat 13 kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat 10 kuadrat. Oke, hasilnya adalah 169 dikurangi 100. Berarti akar dari 69. Udah ya? Udah. Lanjut, next, nomor yang ketiga. Perhatikan bangun berikut. Ya, jika diketahui panjang AB adalah 5 cm, AE adalah 4 cm, BC-nya juga 4 cm, EF-nya adalah 4 cm. Yang ditanya adalah maka tentukan jarak titik A ke C. Kita lihat jarak titik A ke C. Coba pakai merah ya. A ke C. Ini titik A, ini titik C. Yang ditanya ini, nak. Oke. Sekarang berarti harus lihat segitiga apa ini? Harus lihat segitiga ABC. Segitiga apa itu kalau kita lihat segitiga ABC? Untuk yang A, lihat segitiga ABC. Lihat segitiga ABC. Segitiga apa ini? Segitiga siku-siku ya. Siku-siku di mana? Siku-sikunya di B. Ya, ini alasnya ini kan segi 4, nah. Ya, cuma kelihatannya di gambar miring saja karena memang untuk bidang ortogonal itu gambarnya harus miring. Dia punya sudut tertentu supaya gambarnya kelihatan gitu. Oke, jadi bisa kita lihat berarti dia siku-siku di B. Berarti AC sama dengan sisi miringnya ya. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah, yuk, berapa B-nya? 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, 25 ditambah 16. Ya, 25 ditambah 16 berapa? 41 cm. AC sudah. Oke, sekarang jarak antara titik E dengan C. E dengan C. Nah, kita coba lagi, pakai merah lagi. Atau pakai warna yang lain. Pakai hijau misalkan. Ya, E dengan C. Yang ditanya ini. Jarak antara titik E dengan C. Ini lah, yang ditanya. Oke. Gimana caranya? E dengan C. Carinya. Ya harus dibantu dengan segitiga yang lain. Dibantu apa? Dilihat, kita bisa pakai segitiga yang mana ini? Atau langsung saja segitiganya yang bisa kita pakai adalah segitiga ini. ACE. Ya, berarti yang nomor B. Kita punya B. Lihat segitiga EAC. Siku-siku di mana EAC? Siku-siku di A. Ya, sehingga kalau siku-siku di A, maka kita bisa cari EC sama dengan akar dari, yuk, EA kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, berarti akar dari EA-nya mana? EA-nya 4 ditambah AC-nya. AC-nya adalah tadi berapa? Udah dikasih tahu ya, ini AC-nya akar 41 ya. Akar 41 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar dari 16 ditambah 41. Berapa ini? Akar 57. Selesai. Ya. Kemudian yang C, anak-anak. Yang terakhir yang C. Jarak antara titik A dengan titik G. A dengan G. Ini A dengan G. Nah, ini yang ditanya. A dengan G. Oke. Berarti yang dilihat segitiga mana? Ya, ada A, ada G, hubungkan dengan E. Ya, atau ada A, ada G, hubungan dengan H. Boleh. Hubungkan dengan E boleh, hubungkan dengan H boleh. Oke, mau yang mana? Pakai H ya? Oke, pakai H. Hubungkan. Nah, lihat segitiga ini. Nah, berarti yang C itu kita lihat segitiga AHG. Siku-siku di mana dia? Siku-siku di H. Ya. Oke. AH-nya berapa AH-nya? AH-nya karena dia diagonal sisi,
di mana AE ini 4, kemudian EH ini juga 4, ya, EH 4 juga ya, EH, AB-nya 5, kemudian AE sama BC, AE sama BC sama EF 4 ya. AE sama BC ini pasti sejajar dengan AD ya nak ya. AD sejajar dengan EH. Oke, benar ya? Berarti EH-nya adalah kalau kita lihat EH-nya ini juga 4. Ya. EH-nya 4, maka AH-nya adalah 4 dengan 4 diagonal bidang. Berarti AH-nya kok saya tulis di sini, AH-nya adalah diagonal bidang. Berarti R akar 2 ya, berarti 4 akar 2. Oke. Kemudian Hg-nya berapa? Hg-nya tidak diketahui ya. Iya, tidak tahu ini Hg-nya. Kita pakai cara yang lain aja loh gitu. Yang tahu-tahu saja. Kita nggak pakai AH, kita pakai yang lain. Ya, kita nggak pakai AH. Kita pakai yang lain. Kita pakai segitiganya, misalkan lihat AEG ya. AEG aja ya. Nah, gampang ini. Nah, kita lihat segitiga AEG. Hapus dulu. Oke, saya hapus semua aja ya. Udah paham insya Allah. Oke, yang ditanya adalah jarak antara titik A dengan G. Kita hubungkan A dengan G. Oke, kita lihat segitiganya adalah AEG. Ini aja. Sudah jelas ya gambarnya. Oke, sehingga dari sini untuk yang C, kita lihat segitiga yang lain. Lihat segitiga AEG. Oke. AE 4 cm. EF-nya itu adalah 4 cm. Ya. Kemudian EH-nya ini adalah juga 4 cm. Maka EG-nya adalah 4 akar 2. Ya. Jadi EG-nya adalah 4 akar 2 cm. Oke, jelas ya ini ya. Maka kalau EG-nya sudah dapat, yang ditanya adalah AG. Berarti AG isi miringnya sama dengan akar dari sisi tegaknya adalah AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AE-nya mana? AE-nya 4 kuadrat ditambah EG-nya adalah 4 akar 2 ini enak ya. 4 akar 2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 16 ditambah 16 kali 2, 32. Ya. Berarti 48. Kayaknya sudah di akar 48 ini. Berapa ini? 3 kali 16. Berarti 4 akar. Selesai. Insya Allah paham ya? Semoga paham. Oke, semangat. Oke anak-anak, terima kasih. Cukup sekian penjelasan untuk halaman 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.